Nama saya Leticia Felicia Darsana, dan sekarang saya akan memberikan reaksi saya terhadap vlog yang telah saya tonton. Pertanyaan pertama, apakah yang terjadi kepada media cetak belakangan tahun terakhir? Berdasarkan video yang telah saya tonton, dari 17.000 responden dari 11 kota di Indonesia, media cetak memiliki 4,5 juta pembaca, sudah termasuk koran, tabloid, dan majalah. Dan dari 4,5 juta ini, 83%-nya adalah pembaca koran. Konten dari koran dinilai dapat dipercaya dan lebih akurat. Namun, 5 tahun yang lalu, jumlah pembaca koran ada 9,5 juta orang. Hal ini tentunya merupakan sebuah penurunan yang drastis. Namun, sekitar 6 juta orang kini juga beralih ke media digital. Bukan berarti mereka berhenti membaca koran, namun mereka hanya pindah platform. Kemudian, dalam 5 tahun terakhir, juga ada lebih dari 10 koran, majalah, dan tabloid yang berhenti terbit, diantaranya termasuk tabloid bola, majalah gaul, dan majalah Hai. Kemudian, konsumsi media cetak telah menurun sejak awal tahun 90-an, namun tidak signifikan. Hal ini diutarakan oleh Muhammad Wasid Albar, sejarawan Universitas Indonesia. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama adalah televisi swasta, karena masyarakat menilai kontennya lebih menarik dan kreatif. Kemudian, munculnya berbagai bentuk hiburan, contohnya konten musik, olahraga, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, siapa saja yang terdampak pada peralihan ke media digital? Berdasarkan video yang setelah saya tonton, orang pertama atau khalayak pertama yang terdampak oleh perubahan ke media digital adalah agen dan loper koran dan majalah berlangganan. Dulunya, pendapatan bersih agen koran bisa mencapai hingga 15 juta per bulan. Namun sejak tahun 2013, pendapatan mulai turun. Dan juga kini banyak loper koran yang kehilangan pekerjaannya karena turunnya minat pembaca untuk berlangganan koran maupun majalah tersebut. Kemudian tentunya adalah penikmat majalah dan tabloid tersebut sendiri. Untuk khalayak ini umumnya didominasi oleh generasi milenial yang merasa bahwa nostalgia membaca media cetak secara fisik jauh lebih seru dibandingkan dengan membaca secara digital. Banyak dari mereka juga yang memiliki minat dalam mengoleksi majalah dan tabloid, namun karena majalah dan tabloid tersebut sudah tidak terbit, maka mereka hanya dapat bernostalgia dengan apa yang mereka sudah miliki. Kemudian yang terakhir, apa saja dampak positif dan negatif bagi masyarakat? Yang pertama, dampak negatifnya adalah fokus yang menipis. Akibat dari pengemasan yang cenderung singkat, padat, dan menarik, dan banyaknya konten yang tersedia di media sosial maupun media digital, maaf, ini menjadi godaan untuk pengguna media itu sendiri. Kemudian dampak negatif kedua adalah perubahan dalam pola membaca. Karena konten yang cenderung singkat dan padat, maka kita sebagai pengguna media lebih memindai daripada membaca. Kemudian dampak negatif ketiga adalah perubahan pola pikir. Karena konten yang disajikan sedemikian rupa, maka pola pikir menjadi cenderung singkat, cepat, dan dangkal karena perubahan dari pola membaca itu sendiri. Dan untuk poin terakhir, yaitu dampak positifnya, adalah yang pertama, memberi cara berpikir baru. Dengan hadirnya konten-konten tersebut dalam media digital, maka kita sebagai pengguna media ditantang untuk mengasah kemampuan berpikir untuk menangkap berita-berita dan fenomena-fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah multitasking. Karena hadirnya media digital seperti aplikasi penggunaan musik maupun berita digital itu sendiri maupun berbagai aplikasi lainnya, kita sebagai pengguna media diberikan efisiensi dengan penggunaan kreasi-kreasi media tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mendorong kreativitas. Penulis media dipaksa untuk mengemas konten dengan menarik agar tidak kalah saing. Sekian merupakan vlog reaksi dari video yang telah saya tonton. Jika ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.